Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Dua pemain mereka dikonfirmasi mengalami cedera. Pemain pertama yang dikonfirmasi mengalami cedera adalah Noussair Mazraoui. Mazraoui memang ditarik Erik ten Hag di jeda pertandingan melawan Aston Villa. Namun pada saat itu ia ditarik sebagai langkah pencegahan saja. Dalam keterangan mereka, MU menyebut bahwa ternyata Mazraoui perlu perawatan lebih intensif, sehingga ia tidak bisa membela timnas Maroko. Pemain kedua yang dikonfirmasi mengalami cedera adalah Kobbie Mainoo. Sang gelandang bermain melawan Aston Villa sejak awal pertandingan, namun di laga itu ia ternyata bermain dalam kondisi yang kurang fit. Alhasil kondisinya saat ini tidak memungkinkan baginya untuk membela timnas Inggris di ajang UEFA Nations League. Striker Liverpool Darwin Núñez dikabarkan bisa memperkuat timnas Uruguay pada jeda internasional bulan Oktober, usai sanksi bagi dirinya dicabut. Dilansir dari Times, Núñez yang sebelumnya terkena sanksi dari CONMEBOL karena insiden di Copa America, kini mendapat angin segar setelah Pengadilan Arbitrase Olahraga memutuskan untuk menangguhkan hukuman sementara. Ini berarti Núñez bisa kembali membela Uruguay dalam pertandingan kualifikasi penting melawan Peru dan Ekuador. Keputusan ini menjadi dorongan besar bagi sang pemain, yang sebelumnya dijatuhi larangan bermain dalam 5 pertandingan, akibat perselisihan dengan supporter Kolombia. Bayern Munich telah memulai pembicaraan dengan bintang muda Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, yang juga menarik perhatian Real Madrid. Menurut laporan Sky Germany, meskipun ada ketertarikan dari Real Madrid, Bayern telah melakukan kontak awal dengan kubu Wirtz. Bintang muda Jerman itu menyadari ketertarikan tersebut dan dilaporkan lebih suka bertahan di Bundesliga selama beberapa tahun lagi sebelum pindah ke luar negeri. Di sisi lain, Leverkusen diperkirakan akan meminta sekitar 80 juta euro untuk Wirtz, harga yang mencerminkan potensi besar dan kemampuannya saat ini. Juventus mengumumkan bahwa operasi bek mereka Gleison Bremer berjalan dengan lancar. Sebelumnya Bremer mengalami cedera di laga RB Leipzig versus Juventus di matchday 2 Liga Champions. Lututnya bermasalah tak lama setelah kick-off babak pertama. Alhasil ia cuma bertahan 6 menit di lapangan. Gleison Bremer langsung menjalani pemeriksaan di fasilitas medis milik Juventus. Hasilnya Bremer dinyatakan mengalami cedera lutut parah. Ia pun harus naik meja operasi. Gleison Bremer akhirnya menjalani operasi. Tindakan medis itu dilakukan di Prancis. Hasilnya, operasi tersebut berjalan dengan sukses. Kini Bremer tinggal menjalani masa pemulihan, namun belum diketahui persis kapan ia bakal comeback ke lapangan hijau. Menurut laporan Relevo, Barcelona sebenarnya sudah lama memantau Jonathan David. Ini disebabkan Jonathan David memiliki track record yang apik di Prancis. Ia menjadi mesin gol andalan Les Dogues dalam 3 tahun terakhir. Apalagi di musim ini Jonathan David sudah mengemas 8 gol dan 2 assist dari 13 pertandingan bersama Lille. Menurut laporan yang sama, motivasi utama Barcelona untuk merekrut Jonathan David karena mereka bisa merekrutnya secara gratisan. Ini disebabkan kontrak sang striker di Lille habis pada tahun 2025 mendatang. Hingga saat ini ia masih enggan untuk memperpanjang kontraknya tersebut. Alhasil mereka akan memanfaatkan situasi ini untuk merayu sang striker agar mau bergabung dengan tim mereka. Menurut laporan Marca, Real Madrid saat ini tergoda untuk mendatangkan Alexander-Arnold lebih cepat dari rencana mereka. Sang bek awalnya diproyeksikan bergabung dengan Los Blancos pada musim panas tahun 2025 mendatang. Namun cedera Dani Carvajal mengubah rencana mereka. Manajemen Madrid dilaporkan akan mencoba membuka pembicaraan dengan Liverpool untuk transfer sang bek di awal tahun 2025 nanti. Ada update baru seputar spekulasi masa depan Paul Pogba. Sang gelandang dikabarkan tidak akan melanjutkan karirnya di Juventus. Kabar Pogba tidak akan kembali membela Juventus disampaikan oleh pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano. Dalam laporannya, Romano menyebut bahwa Juventus tidak membutuhkan tenaga Pogba lagi. Bahkan manajemen Juventus dilaporkan sudah membuka pembicaraan dengan agen Pogba untuk membicarakan pemutusan kontrak sang gelandang. Pogba masih terikat kontrak bersama Juventus hingga tahun 2026 nanti. Pogba sendiri dilaporkan bersedia untuk kontraknya disudahi lebih cepat dari seharusnya, sehingga dalam waktu dekat pemutusan kontraknya akan segera selesai.
Spekulasi baru muncul terkait siapa winger yang akan direkrut Barcelona di tahun 2025 nanti. Tim asal Catalunya itu, dilaporkan kini berminat mengangkut Leroy Sané dari Bayern Munchen. Menurut laporan Sport, Barcelona mengejar Sané atas rekomendasi dari Hansi Flick. Flick pernah bekerja dengan Sané saat ia masih menjabat manajer Bayern Munchen. Alasan lain Flick merekomendasikan Sané menjadi rekrutan Barcelona karena mereka bisa mendapatkannya secara gratisan. Ini disebabkan kontrak Sané di Allianz Arena akan berakhir pada tahun 2025 nanti. Sejauh ini belum ada kesepakatan antara sang pemain dan Bayern untuk memperpanjang kontrak. Kabar baik datang dari Jarell Quansah. Bek berusia 21 tahun tersebut, baru saja menandatangani kontrak baru bersama Liverpool. Melalui laman resmi mereka, Liverpool memastikan bahwa Quansah telah memperpanjang kontraknya. Ia menandatangani kontrak jangka panjang bersama The Reds. Quansah telah sepakat untuk menaikkan kontrak baru berdurasi 5 tahun di Anfield. Quansah sudah berada di Akademi Liverpool sejak umur 5 tahun. Ia mendapat kesempatan untuk menembus tim utama pada musim lalu. Pada musim lalu, Quansah memainkan 33 pertandingan di seluruh kompetisi, dengan mencetak 3 gol. Mantan pemain Chelsea Craig Burley, mengkritik performa Joshua Zirkzee. Menurutnya, Zirkzee tidak pantas bermain untuk klub seperti Manchester United. Beberapa pemain yang direkrut benar-benar buruk, kata Burley kepada ESPN. Hailun jelas tidak berhasil. Kami sudah membicarakan Zirkzee. Dia tidak akan pernah menjadi pemain Manchester United. Selain Zirkzee, Manchester United juga mendatangkan Matthijs de Ligt dari Bayern Munchen pada musim panas ini. Menurut Burley, bek asal Belanda tersebut sangat buruk. Jason Chundi mendesak mantan klubnya Chelsea untuk meminjamkan Michailo Mudryk yang tampil mengecewakan. Ia ragu kalau Mudryk akan tampil bagus di Stamford Bridge. Mudryk bergabung dengan Chelsea seharga 70 juta euro dari Shakhtar Donetsk pada Januari 2023. Setelah ditebus dengan harga mahal, Mudryk masih terlihat kesulitan untuk menunjukkan performa terbaiknya. Ia baru mencetak 7 gol dari 66 pertandingan bersama The Blues. Pada musim ini, Mudryk tidak menjadi pilihan utama di bawah pelatih Enzo Maresca. Ia baru tampil sekali sebagai starter dari 4 pertandingan di Premier League. Bernd Leno mengaku bahwa dirinya menolak panggilan dari Julian Nagelsmann untuk memperkuat timnas Jerman pada jeda internasional bulan Oktober. Kiper Fulham tersebut menyatakan menit bermain jadi alasannya menolak panggilan Der Panzer. Mereka memberitahu saya bahwa saya masuk panggilan timnas, tapi tak akan memperoleh menit bermain. Itulah alasan saya memutuskan untuk bertahan di London. Julian tahu saya akan selalu siap jika dia membutuhkan saya dan ketika saya benar-benar bisa membantu tim. Bagaimanapun, di usia 32 tahun, saya bukan lagi pendatang baru. Saya tak pernah mengeluh selalu ada di belakang Manuel dan Mark, tapi saya juga ingin membuktikan diri, kata Leno. Dilansir Relevo, Zubimendi berpotensi melanjutkan karirnya di Inggris. Sang gelandang dilaporkan kini masuk dalam radar Manchester City. Manchester City membidik jasa Zubimendi sebagai pengganti Rodri. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester City benar-benar serius ingin mendapatkan jasa Zubimendi di tahun 2025 nanti. Mereka dikabarkan sudah mulai menjalin komunikasi dengan sang gelandang. Mereka mulai mengajaknya untuk pindah ke Inggris. Sejauh ini proses negosiasi sedang berlangsung. Manchester City sendiri harus siap keluar uang banyak untuk bisa mengamankan jasa Zubimendi di tahun 2025 nanti. Sang gelandang dikabarkan memiliki klausul rilis sekitar 60 juta euro yang harus dibayarkan ke Real Sociedad. Klub Premier League Chelsea dilaporkan masih belum mau berhenti belanja. Terbaru, Chelsea ingin mendatangkan Mohamed Kudus dari West Ham. Menurut laporan Football Insider, Enzo Maresca menilai Mohamed Kudus bisa memberikan dampak yang besar bagi timnya. Jadi ia berminat untuk memboyongnya ke Stamford Bridge. Namun Chelsea bakal menemukan kesulitan untuk merekrut Kudus. Pasalnya, West Ham ogah menjual sang pemain, karena Kudus dinilai punya dampak yang besar bagi tim mereka. Itulah mengapa mereka membanderol harga sekitar 85 juta pounds. Chelsea diyakini bakal pikir 2 kali untuk merekrut Mohamed Kudus. Ada kabar mengejutkan datang dari Liverpool. The Reds dilaporkan berminat untuk menjual Wataru Endo di tahun 2025 nanti. Endo baru 1 tahun memperkuat Liverpool. Ia direkrut dari Stuttgart di tahun 2023 kemarin untuk memperkuat lini tengah The Reds. Sejauh ini penampilan pemain timnas Jepang itu cukup apik. Ia kerap menjadi pembeda bagi Liverpool di berbagai kesempatan. Namun laporan Chalk Offside, Endo bisa meninggalkan Liverpool lebih cepat. Ia dikabarkan akan dijual di bulan Januari 2025 nanti. Pelatih anyar Liverpool dikabarkan kurang sreg dengan sang gelandang, sehingga ia menilai Endo hanya akan jadi penghangat bangku cadangan di timnya. Performa apik Christian Pulisic di AC Milan
kabarnya menarik perhatian raksasa Premier League, Liverpool. The Reds disebut membidik Pulisic karena menilainya cocok jadi pengganti Mohamed Salah. Namun kini ada kabar bahwa peminat Pulisic bertambah. Rumornya ia diincar oleh Manchester United. Kabar ini diklaim oleh Milan Live. Media Italia itu menyebut MU berpotensi membajak Pulisic pada Januari 2025 nanti. Hal tersebut dilakukan karena investor anyar United yakni Ineos merasa bahwa persaingan untuk merebut tiket ke Liga Champions musim depan bakal sulit. Jadi mereka ingin memberikan amunisi tambahan pada skuad United. Laporan itu menyebut United siap menebus Pulisic dengan harga 46 juta pounds. Manchester City dan Newcastle United dilaporkan sedang bersaing secara ketat untuk merekrut kiper utama Lille, Lucas Chevalier. Pemain berusia 22 tahun tersebut dianggap sebagai salah satu talenta penjaga gawang paling menjanjikan di Eropa. Chevalier telah memainkan 92 pertandingan untuk Lille dengan 36 clean sheet. Kontrak Chevalier di Stade Pierre-Mauroy masih berlaku selama 3 musim, tetapi Manchester City menjadikannya kandidat pengganti Ederson. City bukan satu-satunya yang mengincar Chevalier karena PSG juga tertarik. Sementara itu, Newcastle dilaporkan sedang mempertimbangkan pemain berusia 22 tahun tersebut sebagai calon pengganti Nick Pope. Manchester United menggelar pertemuan pada 8 Oktober 2024 yang melibatkan banyak petinggi, mulai dari Sir Jim Ratcliffe, Sir Dave Brailsford, dan Joel Glazer. Hadir pula Chief Executive Omar Berrada dan Sporting Director Dan Ashworth di pertemuan tersebut. Menurut Sky Sports, pertemuan komite tersebut mendiskusikan operasional sepak bola setiap bulannya. Ternyata, di pertemuan tersebut, masa depan Erik ten Hag tidak jadi pembicaraan. Ini mengindikasikan bahwa posisi Ten Hag masih sangat aman, meski laju tim mengecewakan. Menurut laporan Sky Germany, manajemen Bayern Munchen sudah mantap untuk mempertahankan Musiala dari kejaran tim manapun. Salah satu cara bagi Bayern Munchen untuk mempertahankan Musiala adalah dengan memberikannya kontrak baru. Musiala akan diberikan gaji selangit di Bayern. Meski laporan itu tidak menjelaskan secara detail berapa besar gaji yang ditawarkan manajemen di Rotten. Namun, Musiala akan jadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Bayern jika ia menekan kontrak itu. Saat ini manajemen Bayern dan agen Musiala sudah bertemu untuk membahas kontrak tersebut. Proses ini masih di tahap awal, sehingga belum ada tanda-tanda apakah Musiala mau menekan kontrak baru itu atau tidak.